Teman-teman terkasih, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan saya ungkapkan akan mengejutkan Anda, membuka mata saya pada kenyataan yang tidak terlihat, yang memengaruhi hidup Anda saat ini, yang memanifestasikan dirinya dengan cara yang paling tidak terduga. Apa yang terjadi jika penderitaan yang tenang dari kucing tercinta Anda bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga tanda langsung dan tak terbantahkan dari pertempuran spiritual yang Anda kalah? Ya, Anda mendengarkan saya dengan baik. Teman yang dihargai itu, orang yang meringkuk di sebelahnya, bisa bertindak sebagai alarm diam, barometer hidup yang mendeteksi suhu rohaninya. Alkitab memberitahu kita bahwa erangan ciptaan yang mengharapkan wahyu anak-anak Allah. Dan hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kesehatan kucing Anda atau kekurangannya dapat menjadi refleks yang sangat tepat dari pemutusan spiritual Anda tentang alam dan Yesus Kristus. Ada konsekuensi tersembunyi ketika jiwa yang dipilih menjauh dari iman, efek domino di kerajaan spiritual yang dirasakan teman kucingnya di hadapan Anda. Bersiaplah untuk menemukan kebenaran yang mengejutkan di balik penyakit kucing Anda yang tidak dapat dijelaskan, dan temukan bagaimana penyembuhan Anda terkait erat dengan Anda kembali ke hubungan yang bersemangat dengan Tuhan. Ini bukan tahayul, ini adalah hukum spiritual bahwa saya akan telanjang saat ini. Teman-teman saya memahami kebenaran yang mendalam ini. Sebagai jiwa yang dipilih, Anda bukan sekadar makhluk fisik. Anda membawa bobot spiritual, pengaruh spiritual yang memancarkan Anda, memengaruhi lingkungan Anda dan segala sesuatu di dalam bidang Anda, terlihat dan tidak terlihat. Ketika Anda berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, berakar kuat dalam iman melalui Yesus Kristus, ada liputan ilahi, kesehatan rohani yang tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga melemparkan bayangan pelindung di rumah Anda. Alkitab menggambarkan prinsip-prinsip otoritas spiritual dan domain. Anda ditakdirkan untuk menjadi sumber cahaya dan kehidupan. Tetapi ketika hubungan vital dengan Tuhan itu melemah, ketika iman mulai melemahkan, tidak hanya mempengaruhi Anda bintang secara internal, ciptakan kerentanan spiritual, penipisan lapisan pelindung itu, dan kerentanan ini membuat segala sesuatu di sekitar Anda rentan. Kucing kesayangannya, peka terhadap suasana spiritual, secara langsung terpapar kekuatan spiritual negatif yang sekarang dapat mempengaruhi lingkungan mereka dengan lebih mudah, karena hubungan mereka dengan Yesus Kristus berkomitmen. Apa yang bermanifestasi sebagai penyakit fisik di hewan peliharaannya seringkali merupakan gema fisik dari serangan spiritual atau konsekuensi yang dialami jiwanya. Tetapi hewan itu terasa lebih akut. Ini adalah efek tragis dari undulation, penurunan spiritualnya secara langsung mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mereka di bawah perawatan mereka. Penyakitnya tidak acak. Ini adalah poster, indikator yang menyakitkan dari kerajaan spiritual yang berteriak bahwa iman Anda membutuhkan kebangkitan, bahwa hubungan Anda dengan Tuhan harus dipulihkan. Ini adalah panggilan untuk terhubung kembali dengan kuasa dan kehadiran Yesus Kristus. Penyembuhan kucing Anda bukan hanya tentang perhatian dokter hewan. Dia secara intrinsik terkait dengan penyembuhan rohaninya, dengan pembaruan komitmen dan imannya. Ini adalah konsekuensi tak terlihat yang saya bicarakan. Menganggap kucing Anda sebagai barometer spiritual yang sangat sensitif. Hewan, dalam kepolosan mereka, seringkali lebih selaras dengan perubahan halus dalam lingkungan spiritual daripada kita. Mereka tidak memiliki filter intelektual atau hambatan yang sama dengan yang dilakukan manusia. Sementara Anda, sebagai orang yang dipilih, memiliki potensi untuk otoritas spiritual dan perlindungan yang diberkahi melalui Yesus Kristus. Hewan peliharaan Anda tergantung pada atmosfer bintang Anda bintang membudidayakan. Ketika iman Anda ragu-ragu, perisai pelindung itu menipis dan pengaruh negatif yang sebelumnya mereka miliki di raya menemukan akses yang lebih mudah. Alkitab berbicara dengan jelas tentang perang rohani, dan kekuatan-kekuatan ini terus-menerus mencari kerentanan. Mereka tahu bagaimana menunjukkan apa yang Anda sukai, karena kucing Anda tidak memiliki hubungan sadar dengan Tuhan dan kemampuan untuk menggunakan otoritas spiritual. Mereka menjadi spons yang tidak disengaja untuk energi negatif ini. Ini bukan hanya nasib burung atau virus acak, konsekuensi spiritual dari imannya yang berkomitmen yang memanifestasikan dirinya dalam anggota yang paling rentan dari lingkaran langsungnya. Kerentanan ini bukan tentang kelemahannya yang melekat, tetapi tidak adanya bintang liputan spiritual aktif yang disediakan melalui Yesus Kristus. Musuh tahu bahwa memukul hewan peliharaan Anda menyebabkan Anda sangat sakit, dengan tujuan mengalihkan perhatian, mengecilkan hati,
dan melemahkan keyakinan Anda lebih banyak lagi. Penderitaan kucing Anda menjadi senjata yang ditakdirkan untuk menjauh dari Tuhan. Kembalinya dia ke iman yang semarak, berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab, memperkuat bahwa mencakup tidak hanya untuk Anda, tetapi untuk rumah lengkap Anda, termasuk hewan peliharaan tercinta Anda. Dia adalah pengingat yang kuat bahwa perjalanannya dengan Tuhan memiliki implikasi yang panjang, bahkan meluas ke kesejahteraan makhluk di bawah perawatan mereka. Memulihkan kesehatan rohaninya melalui Yesus Kristus adalah yang pertama, dan seringkali lebih kritis. Saya menghabiskan kucing penyembuhannya dan dilindungi dari serangan berbahaya ini. Anda tidak hanya mengobati gejala, mengatasi akar penyebab dalam kerajaan spiritual yang menyadari dengan kehendak dan kuasa Allah. Ini bukan masalah rasa bersalah, tetapi panggilan untuk tanggung jawab yang berakar pada posisinya di hadapan Tuhan. Ketekunannya untuk mempertahankan hubungannya dengan Yesus Kristus adalah pembelaan utamanya, dan hubungan ini, perjalanan Anda yang semarak dengan Tuhan, menciptakan suasana rohani di rumah Anda. Ketika imannya melahirkan, ketika ia berasal dari prinsip-prinsip Alkitab atau mengabaikan hubungannya dengan Yesus Kristus, suasana itu berubah. Kucing Anda menjadi sangat sensitif, berakselerasi dalam perubahan ini. Mereka tidak memahami konsep teologis, tentu saja, tetapi merasakan bintang kesalahan bintang. Mereka merasakan tidak adanya perisai pelindung yang disediakan Tuhan. Mereka merasakan kehadiran yang halus dari oposisi spiritual yang tidak lagi secara aktif menangkal oleh bintang roh Anda. Bintang ditutupi oleh kuasa Yesus Kristus. Pikirkan mereka sebagai kehidupan dan bernapas batang ramalan untuk ketidakseimbangan spiritual. Mereka bisa menjadi cemas, pensiun, terlalu lengket, atau agresif. Mereka dapat mengembangkan penyakit fisik yang tidak dapat dijelaskan, yang diperjuangkan oleh dokter hewan untuk sepenuhnya mendiagnosis. Ini bukan hanya perilaku acak. Mereka sering menjadi reaksi terhadap ketidaknyamanan spiritual di lingkungan mereka, akibat langsung dari kehadiran kedamaian dan otoritas Allah yang berkurang yang diizinkan oleh imannya yang lemah. Kucingnya pada dasarnya mengatakan kepadanya, melalui kesedihannya, bahwa pertahanan spiritual di rumahnya rendah. Mereka mencerminkan kekosongan spiritual yang bahkan mungkin belum diketahui secara sadar. Itulah sebabnya hanya mengobati gejala fisik pada hewan peliharaan Anda tanpa membahas penyebab akar spiritual, hubungan Anda dengan Tuhan, sering menyebabkan masalah berulang. Alkitab berbicara tentang perang rohani, dan ketika baju besinya lemah, segala sesuatu di bawah perawatannya menjadi rentan. Memulihkan iman Anda yang kuat, bukan hanya untuk keselamatan Anda sendiri, dia memiliki manfaat perlindungan yang nyata bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk teman hewannya yang dihargai. Kecemasan atau penyakit kucing Anda bisa menjadi panggilan perhatian yang digunakan Tuhan untuk menariknya kembali berjalan lebih dalam dengan Yesus Kristus. Jadi bagaimana tepatnya rasanya perubahan spiritual ini? Pikirkan hewan sebagai persepsi yang paling murni dan kurang tidak teratur daripada manusia. Sementara kita dapat merasionalisasi perasaan yang menjadi perhatian atau mengabaikan perubahan energi yang halus, secara naluriah beraksi terhadap perubahan di lingkungan mereka, terutama yang ada di bidang spiritual. Ketika bintang iman Anda melemah, suasana spiritual di sekitar Anda berubah. Kehadiran pelindung Tuhan yang bertindak sebagai perisai menjadi kurang padat, kurang jelas. Ketidakhadiran ini menciptakan semacam kekosongan spiritual, dan itu adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh kucing. Tidak harus bahwa kekuatan jahat secara langsung bintang menunjuk ke kucing karena itu adalah binatang. Sebaliknya, kucing menjadi rentan terhadap peningkatan umum dalam ketegangan spiritual atau penindasan di lingkungan di mana otoritas dan kedamaian Yesus Kristus tidak secara aktif mempertahankan melalui iman, doa, dan persekutuan dengan Tuhan. Alkitab jelas berbicara tentang merodio musuh, mencari keterbukaan, titik lemah. Keadaan spiritualnya menentukan titik-titik lemah dalam hidup dan rumahnya. Jika hubungan Anda dengan Tuhan melalui Yesus Kristus kuat dan aktif, rumah Anda seperti benteng, dilindungi oleh otoritas ilahi. Jika iman mereka hangat, dinding menjadi permabel yang memungkinkan pengaruh yang tidak menyenangkan untuk disaring. Kucingnya, yang sangat sensitif dan rentan, seringkali merupakan penghuni pertama dari kekuatan itu dalam beraksi terhadap pemerkosaan atau pertahanan rendah. Ketakutannya yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan, kecemasan yang terus-menerus atau penyakit fisik yang membingungkan bukan hanya nasib buruk. Ini adalah tanda kesedihan
manifestasi fisik dari mendeteksi kerentanan spiritual yang berasal dari bintang-bintang penurunan koneksi dengan Tuhan. Pada dasarnya, alarm sedang diputar, menggunakan perilaku dan kesehatan mereka untuk mengingatkannya pada ketidakseimbangan spiritual yang mungkin belum Anda perhatikan. Mereka merasakan perang rohani yang menggambarkan Alkitab, dan merasakan efeknya lebih langsung karena baju besi spiritual rumah mereka didorong oleh iman mereka yang bersemangat melemah. Pikirkan dengan cara ini, ketika dinding spiritual itu lemah, suasana rumah Anda bisa menjadi berat. Ini seperti kabut ramping spiritual rendah, di mana kucing terus bernafas. Ini bukan sesuatu yang dapat diidentifikasi atau diobati oleh dokter hewan dengan mudah, karena akar penyebabnya bukan bakteri fisik atau virus, meskipun gejala fisik tentu dapat dimanifestasikan oleh stres kronis yang disebabkan oleh beban spiritual ini. Kucing Anda dapat mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang mendalam, kebersihan yang berlebihan, kehilangan nafsu makan, terus-menerus menyembunyikan, atau mengembangkan penyakit yang tampaknya acak. Ini adalah respons fisik dan perilaku terhadap tekanan non-fisik. Mereka merasakan dampak dari perang rohani yang menggambarkan Alkitab, dan sistem sensitif mereka bereaksi. Ini adalah konsekuensi langsung dari lingkungan yang tidak memiliki kehadiran pelindung yang kuat yang berasal dari iman, yang bersemangat, yang berakar pada Allah, melalui Yesus Kristus. Musuh berupaya menyebabkan gangguan dan ketakutan, dan pertahanan spiritual yang lemah memungkinkan energi ini untuk menyelesaikan dan mempengaruhi anggota rumah yang paling rentan. Kucing itu bukan tujuannya, tetapi korban dari iklim spiritual yang berkomitmen. Oleh karena itu, penyembuhan sejati kucing seringkali membutuhkan mendekati kesehatan spiritual rumah terlebih dahulu. Ini berarti memperkuat hubungan Anda dengan Tuhan, memperdalam iman Anda, dan secara aktif menegaskan otoritas yang diberikan melalui Yesus Kristus tentang rumah Anda, mungkin dipandu oleh prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Alkitab. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi mengenali interkoneksi realitas spiritual dan fisik. Kesedihan hewan peliharaannya adalah seruan untuk bertindak untuk kesejahteraan rohaninya sendiri. Anda akan melihat ketika hubungan spiritual Anda melemah, ketika aliansi Anda dengan Tuhan tidak kuat, itu seperti membiarkan pintu terbuka. Cakupan pelindung yang berasal dari kehidupan yang berakar pada iman yang tulus adalah penting. Ini bukan hanya teologi abstrak, ini memiliki implikasi dari dunia nyata yang meluas bahkan untuk makhluk yang rentan di bawah perawatan mereka. Ketika Anda tidak secara aktif melibatkan Tuhan, mungkin mengabaikan doa, jangan menghabiskan waktu dengan Alkitab, atau membiarkan iman Anda kepada Yesus Kristus meragukan, lingkungan rohani di rumah Anda berubah. Itu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Dari jenis Alkitab memperingatkan kita, pengaruh ini tidak harus diarahkan ke kucing, tetapi menciptakan lingkungan yang berat dan menindas. Pikirkan tentang hal itu sebagai kelembaban spiritual atau rileks yang menyaring dalam segala hal. Kucing Anda sangat sensitif menyerap energi ini. Mereka merasakan tekanan spiritual, kecemasan, ketakutan yang tidak hadir secara fisik tetapi padat secara spiritual. Memulihkan aliansi itu berarti secara sadar mengundang kehadiran Tuhan ke rumah Anda melalui iman yang disengaja. Ini menyiratkan mencarinya, mungkin mengunjungi bagian-bagian dalam Alkitab yang berbicara tentang perlindungan dan otoritas mereka yang diberikan melalui Yesus Kristus. Ini adalah tentang percaya dan bertindak secara aktif dalam keyakinan itu, menegaskan batasan spiritual yang menolak energi yang menindas. Saat Anda melakukan ini, suasana berubah. Kabipat spiritual mulai jelas, digantikan oleh kedamaian dan cahaya. Perubahan ini enak tidak hanya untuk Anda, tetapi akut untuk hewan peliharaan sensitif Anda. Sistem sarafnya mulai mengendap, karena sumber stres tidak berwujud sedang dihilangkan. Ini adalah kesaksian tentang kekuatan iman dan realitas kerajaan spiritual yang memengaruhi dunia fisik yang kita huni. Gejala kucing bukan masalah utama, mereka adalah indikator. Ia menunjukkan bahwa ekosistem spiritual rumah membutuhkan penyembuhan. Ketika mengatasi hubungannya dengan Allah dan memperkuat imannya melalui Yesus Kristus, dibimbing oleh Alkitab, menyembuhkan lingkungan yang pada gilirannya memungkinkan kucing untuk sembuh. Kemudian, pikirkan kucing Anda tidak hanya sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai barometer hidup untuk iklim spiritual rumah Anda. Di rumah, di mana iman dipraktikkan secara aktif, di mana ada upaya sadar untuk menghormati Tuhan dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Alkitab,
dan di mana kehadiran Yesus Kristus diundang, lingkungan secara alami lebih ringan, lebih damai. Kucing di lingkungan seperti itu biasanya santai, menyenangkan dan aman. Mereka merasa nyaman, keingintahuan alami mereka hadir, dan tidak menunjukkan tanda-tanda stres seperti menyembunyikan perilaku agresif atau penyakit konstan yang tidak memiliki penyebab medis yang jelas. Mereka mencerminkan ketenangan spiritual. Sebaliknya, ketika hubungan dengan Tuhan itu lemah, ketika iman hilang, atau ketika rumah terbuka untuk pengaruh yang tidak selaras dengan ajaran Alkitab dan kuasa Yesus Kristus, energi berubah, itu menjadi lebih berat, lebih kacau, bahkan takut. Kucing mengumpulkan energi yang tidak terlihat ini, dapat ditarik, cemas, gugup atau bahkan mengembangkan penyakit fisik sebagai manifestasi dari kesedihan spiritual yang mereka serap. Mereka bertindak atau menderita karena lingkungan secara spiritual beracun untuk sifat sensitif mereka. Perilaku atau masalah kesehatannya yang tidak biasa seringkali merupakan gejala penyakit spiritual di dalam rumah. Ini adalah pertanda, teriakan perawatan untuk kesehatan spiritual rumah, cerminan dari tingkat iman yang ada dan perlindungan spiritual yang sedang dipanggil atau diabaikan. Bukan karena kucing itu secara inheren buruk atau mengumpulkan hal-hal jahat yang secara langsung ditujukan kepada mereka, itu adalah bahwa mereka sangat menerima getaran spiritual umum di tempat mereka tinggal. Ketika getaran itu rendah, dimuat oleh ketakutan, konflik atau kurangnya kehadiran Tuhan, kucing itu merasa akut. Itulah sebabnya memulihkan hubungan fundamentalnya dengan Allah, memperkuat imannya melalui kebijaksanaan Alkitab dan memohon otoritas yang diberikan melalui Yesus Kristus menjadi penting. Anda tidak hanya merugikan kucing, Anda menyembuhkan udara yang mereka hirup, dasar spiritual dari rumah Anda. Status kucing seringkali merupakan indikator langsung dan nyata tentang seberapa banyak kesehatan spiritual hadir. Jika kucing Anda bertarung, sudah waktunya untuk melihat ke dalam dan ke atas. Periksa perjalanan iman Anda sendiri dan praktik spiritual rumah Anda. Penderitaan diam-diam pada pasangan hewannya bisa menjadi undangan yang dalam. Meskipun tidak nyaman tentang Tuhan, dia memintanya untuk berhenti dan mempertimbangkan realitas yang tidak terlihat yang memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Apakah rutinitas doa diam? Apakah kebijaksanaan Alkitab menjadi volume berdebu di rak? Apakah ketergantungan aktif Anda pada Yesus Kristus dan kekuatan yang melekat dalam namanya menurun? Ini bukan hanya kelalaian pribadi, mereka menciptakan pembersih kekosongan dalam arsitektur spiritual rumah mereka, di mana kurangnya iman aktif, di mana perisai pelindung doa dan tulisan tidak dipertahankan. Suasana bisa menjadi padat, memungkinkan negatif untuk mengakomodasi kucing Anda menjadi sangat sensitif, benar-benar menghirup ini. Kesedihan fisik atau emosional Anda dapat menjadi manifestasi langsung dari kurangnya perawatan spiritual ini. Ini adalah tanda yang jelas bahwa lingkungan membutuhkan kebersihan, membutuhkan cahaya, perlu kehadiran Tuhan yang aktif. Ketika Anda berkomitmen untuk menghidupkan kembali praktik spiritual Anda, mungkin dimulai dengan doa yang sederhana dan konsisten. Baca sebuah perikop dari Alkitab setiap hari, atau secara sadar memohon kehadiran dan perlindungan Yesus Kristus di atas rumah Anda dan penghuninya. Anda mulai mengubah lingkungan ini. Anda tidak hanya mengharapkan perubahan, Anda secara aktif berpartisipasi dalam membawa cahaya dan perintah Tuhan ke ruang Anda. Dan seringkali, secara mengejutkan cepat, Anda akan melihat cerminan dari perubahan ini pada kucing Anda. Ketika ketegangan spiritual mengurangi, kecemasannya sendiri dapat mengurangi, gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan dapat mulai memudar. Ini tidak ajaib dalam arti melanggar hukum alam. Ini adalah konsekuensi alami dari menyelaraskan hidup dan rumah Anda dengan prinsip-prinsip kesehatan dan iman spiritual kucing yang lebih baik. Kesejahteraan menjadi kesaksian nyata tentang kekuatan untuk mengembalikan Tuhan ke pusat rumahnya. Menegaskan bahwa kesehatan Anda terkait rumit dengan kesehatan roh di dalam temboknya. Itu mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya keyakinan pribadi, itu memiliki efek lingkungan. Ketika pemimpin spiritual, satu-satunya yang Tuhan pilih dan diberkahi, tetap diam atau tidak aktif dalam tugas rohaninya, bukan hanya pengawasan pribadi, buat kekosongan yang jelas, alam. Seperti yang mereka katakan, membenci kekosongan, dan juga kerajaan spiritual. Ketika kehadiran aktif Tuhan tidak dibudidayakan melalui doa, deklarasi dan iman yang hidup, pengaruh lain dapat bocor, berat dan sumbang kucingnya dengan inderanya yang sangat ketat, terasa sangat tajam. Mereka tidak mengecilkannya,
Mereka mengalaminya secara langsung dalam sistem saraf Anda, tercermin dalam perilaku dan kesehatan fisik Anda. Ini adalah indikator yang mendalam bahwa perisai perlindungan ilahi yang harus secara aktif mempertahankan bahwa administrasi spiritual dipercayakan kepadanya. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang memahami tanggung jawab yang memerlukan dipilih. Energi berubah ketika paus spiritual iman dan hubungan dengan Yesus Kristus diabaikan. Membaca Alkitab, berpartisipasi dalam doa yang tulus, secara sadar menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan kehendak Allah. Ini bukan hanya disiplin pribadi, mereka adalah tindakan yang membentuk suasana spiritual rumah mereka dan semua orang, bahkan semua makhluk di dalamnya. Kekhawatiran kucing tidak sewenang-wenang. Ini adalah cermin yang mencerminkan konsekuensi dari iklim spiritual yang diabaikan. Garis bawahi seberapa saling terkait benar-benar spiritual dan fisik, yang menunjukkan bahwa kurangnya keyakinan di jantung rumah menciptakan ruang di mana penyakit, baik fisik maupun emosional, dapat berakar lebih mudah. Kesehatan orang yang dipilih, kedamaiannya, hubungannya sendiri dengan Tuhan dan kebenaran yang ditemukan dalam Alkitab, menjadi jangkar kesejahteraan dari seluruh tempat kudus yang mereka awasi, dan ketika jangkar itu longgar, semuanya bergerak. Apati kucing, episode penyakit mendadak, atau penarikan yang ditandai bukan hanya masalah veteriner dalam isolasi mereka. Sebagian besar waktu, gejala ketidaknyamanan spiritual yang lebih dalam yang menetap di rumah. Pikirkan tentang hal ini ketika saluran doa ditutup, ketika percakapan dengan Tuhan berhenti, keheningan itu berat, buat kekosongan energi, dan dalam kekosongan itu, pengaruh yang makmur tanpa adanya cahaya dan kehadiran ilahi mulai menyeret. Sebuah rumah yang semarak dengan iman dan kehadiran Yesus Kristus yang aktif, yang dibudidayakan melalui pembacaan Alkitab dan komunikasi yang rajin, yang terdiri dari yang ilahi, seperti benteng, tempat perlindungan, yang dibangun di atas medan yang kokoh. Tetapi ketika fondasi iman itu terkikis karena kelalaian, ketika hati menjauh dari Tuhan, dinding melemat. Makhluk kecil dan sensitif di dalam ruang itu adalah yang pertama merasakan dingin. Sistemnya yang disesuaikan dengan baik bereaksi secara visual terhadap atmosfer yang diubah. Mereka menjadi cemas, kesehatan fisik mereka menderita, perilaku mereka berubah. Semua karena perisai energi yang disediakan oleh komitmen spiritual aktif, berlabuh dalam Yesus Kristus dan dipelihara oleh Alkitab dan doa yang tulus, telah berkurang. Ini adalah tanda yang mendalam bahwa administrator spiritual rumah, mungkin tanpa menyadarinya, telah membuka pintu bagi sesuatu yang tidak menyenangkan ketika menutup pintu Tuhan. Kesedihan kucing tidak acak adalah konsekuensi langsung bahwa iklim rohani menjadi tidak ramah, karena kurangnya iman aktif. Perubahan yang halus namun kuat ini memengaruhi seluruh ekosistem energi rumah. Udara itu sendiri terasa berbeda, ini kurang mengambang, kurang penuh harapan. Ini dibulatkan oleh tidak adanya hubungan spiritual yang sadar, yang berasal dari memprioritaskan hubungan orang dengan Allah, seperti yang dijelaskan dan dibimbing oleh Alkitab dan contoh Yesus Kristus. Ini adalah manifestasi nyata dari prinsip bahwa ketika cahaya spiritual kembali, penyakit sering berlanjut, tidak hanya pada manusia, tetapi pada makhluk yang kesejahteraannya terkait dengan keadaan spiritual hati manusia. Kerentanannya bertindak sebagai semacam sistem peringatan awal, permohonan diam-diam untuk memastikan jangkar spiritual lagi. Pikirkan tentang hal itu, seekor kucing sangat selaras dengan lingkungannya, jauh melampaui apa yang sering kita rasakan. Ketika seseorang mulai mengabaikan praktik spiritualnya, ketika imannya mulai ragu-ragu, itu bukan hanya perubahan internal, proyek keluar, buat perubahan halus tetapi signifikan dalam lanskap energi rumah. Perubahan ini dapat bermanifestasi sebagai ketegangan yang lebih besar, kurangnya kejelasan spiritual atau bahkan keberadaan energi yang sama sekali tidak kompatibel dengan kesejahteraan kucing, menjadi sangat sensitif, sering mematuhi ini terlebih dahulu. Sistemnya ditekankan oleh iklim yang berubah ini, mereka dapat menunjukkan gejala-gejala yang mematahkan dokter hewan, karena penyebab akar itu bukan murni fisik. Dia terjalin dengan keadaan spiritual pasangan manusianya. Bukan karena Tuhan menghukum pemilik melalui kucing, itu adalah bahwa pemiliknya dengan menjauh dari Allah dan makanan rohani yang ditemukan dalam Alkitab dan melalui hubungan dengan Yesus Kristus, secara tidak sengaja menurunkan pertahanan spiritual rumah. Kucing itu hanya bereaksi terhadap bahaya lingkungan, seperti kenari di tambang batu bara, bereaksi terhadap gas berbahaya. Memulihkan koneksi itu, memperkuat iman,
Kembali ke ajaran Alkitab dan menegaskan kembali komitmennya kepada Yesus Kristus sering memiliki efek yang mendalam, tidak hanya pada orang tersebut, tetapi tampak pada kesehatan dan disposisi hewan peliharaan yang dicintai. Ini adalah ilustrasi yang kuat tentang bagaimana kesehatan spiritual kita memengaruhi segala sesuatu yang mengelilingi kita, bahkan anggota terkecil dan paling rentan di rumah kita. Garis bawahi pentingnya mempertahankan hubungan mendasar itu dengan Tuhan. Lihat, ini bukan hanya anekdot unik yang telah saya dengar. Pola ini diulang secara konsisten. Orang-orang berurusan, kehidupan melempar bola melengkung dan kadang-kadang hampir tidak terlihat. Mereka mulai membiarkan praktik spiritual mereka meluncur. Saat-saat doa, waktu yang didedikasikan untuk merefleksikan secara mendalam dalam kebijaksanaan Alkitab, upaya sadar untuk mempertahankan hubungan hidup dengan Yesus Kristus, mereka menjadi lebih jarang atau berhenti sepenuhnya. Pemisahan Allah secara bertahap ini mengubah getaran spiritual ruang vitalnya. Ini seperti melemahkan lampu spiritual, menurunkan perisai energi yang disediakan oleh iman, membuka ke energi negatif atau stagnan meningkat. Dan karena kucing murni dan tanpa penyaringan perubahan energi, menyerap perubahan lingkungan ini secara mendalam, mereka bisa berhenti makan, kehilangan semangat rekreasi mereka, mengembangkan penyakit fisik misterius yang tidak dapat diidentifikasi oleh dokter hewan. Tampaknya merupakan misteri yang membingungkan, tetapi seringkali itu adalah gejala spiritual yang secara fisik memanifestasikan dirinya dalam makhluk rentan yang disetel ke lingkungannya. Perubahan itu terjadi ketika orang tersebut mengenali kekosongan, merasa bahwa ia kembali ke imannya, dengan sengaja membuka Alkitab lagi, benar-benar mencari kehadiran Allah, dan berdoa melalui Yesus Kristus. Karena bintang semangatnya diperkuat melalui praktik-praktik baru ini, mengisi kekosongan spiritual dan memulihkan batas energi yang sehat. Suasana buatan sendiri kucing, yang tidak lagi kekurangan disonansi spiritual ini, memulai perjalanannya yang luar biasa untuk kembali ke kesehatan dan vitalitas. Ini adalah kesaksian hidup yang mendalam tentang betapa vitalnya hubungan spiritual, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi kesejahteraan orang-orang yang dengannya kita berbagi kehidupan kita, termasuk hewan teman kita. Ini bukan kebetulan, itu adalah realitas nyata dari energi spiritual yang berlabuh di dalam Tuhan. Jadi mengapa kucing? Apa yang membuat mereka barometer sensitif dari suasana spiritual ini? Pikirkan itu, hewan tidak seperti manusia setelah musim gugur, tidak memilih pemisahan Tuhan. Hubungannya dengan penciptaan, dengan aliran energi ilahi, sebagian besar tetap utuh. Alkitab berbicara tentang penciptaan mengerang, menunggu penebusan, ya, tetapi juga berbicara tentang hewan yang selaras dengan alam, mengikuti naluri mereka yang berakar pada tatanan alami yang ditetapkan oleh Tuhan. Kucing, dengan garis keturunan lama mereka dan kehadiran mereka yang tampaknya halus, tampaknya membawa sisa-sisa hubungan itu lebih dalam daripada banyak hewan peliharaan lainnya. Sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan, fisik atau energi, adalah legendaris. Ini bukan hanya tentang mendeteksi perubahan suhu atau aroma baru, ini tentang menangkap getaran jiwa yang halus ketika seseorang menjauh dari imannya, ketika terang Yesus Kristus dilemahkan di dalamnya. Suara spiritual dari keberadaannya berubah. Itu menjadi sumban, mungkin lebih berat, kurang bersemangat kucing itu, yang hidup dengan kedekatan yang intim. Merasakan disonansi ini dengan akut, ini seperti tinggal di sebelah radio yang tiba-tiba mentransmisikan statis, bukan musik yang jelas. Mereka bereaksi terhadap kesehatan spiritual atau kekurangannya dari pasangan manusia mereka. Ini menekankan fakta bahwa kerajaan spiritual bukanlah konsep abstrak. Ini memiliki efek nyata, bahkan perasaan makhluk yang tidak mengecilkan Tuhan atau mempelajari Alkitab. Reaksinya adalah respons yang murni dan tidak terjawab terhadap realitas energi yang dibentuk oleh pemilihan manusia mengenai iman dan hubungan mereka dengan Yesus Kristus. Fenomena kucing ini berfungsi sebagai yang kuat dan mudah untuk mengamati kebenaran spiritual yang jauh lebih besar. Ini adalah mikrokosmos yang menunjukkan seberapa besar hubungan kerajaan spiritual dan fisik, dan bagaimana pilihan kita, khususnya dalam kaitannya dengan iman dan hubungan kita dengan Allah, melalui Yesus Kristus, meluas keluar, memengaruhi segala sesuatu yang mengelilingi kita. Ini bukan bintang sendiri, bintang tentang kucing titik koma ini adalah lingkungan rumah kita, tempat kerja kita, suasana yang sama yang kita bawa. Jika seekor kucing dapat sangat terpengaruh oleh kesehatan spiritual manusia,
Bayangkan efek yang halus dan kumulatif pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita dalam energi tempat yang sering kita kunjungi. Kebenaran ini disindir di seluruh Alkitab, dampak dosa pada penciptaan, berkat yang mengalir dari keadilan, kehadiran Allah yang mengubah tempat. Penderitaan kucing dan penyembuhan selanjutnya menjadi perumpamaan yang hidup, mengingatkan kita bahwa menumbuhkan iman kita sendiri, tetap terhubung dengan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan firman Allah bukan hanya untuk keselamatan pribadi kita, ini memiliki konsekuensi nyata dan positif bagi dunia, untuk penciptaan, dan untuk makhluk rentan yang berbagi ruang kita. Mengingatkan kita bahwa menumbuhkan iman kita sendiri, tetap terhubung dengan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan firman Allah bukan hanya untuk keselamatan pribadi kita, ini memiliki konsekuensi nyata dan positif bagi dunia, untuk penciptaan, dan untuk makhluk rentan yang berbagi ruang kita. Pikirkan kucing itu, ketika pemilik manusia, pembawa janji dalam skenario itu, membiarkan imannya berkurang, mungkin mengabaikan waktu dalam Alkitab, atau pergeseran persekutuan dengan Yesus Kristus, suasana di sekitarnya berubah. Bukan hanya keadaan internal, itu memiliki manifestasi eksternal, bahwa kucing itu cukup sensitif untuk dirasakan, ini seperti barometer spiritual. Ketika manusia berfokus pada Allah, yang terhubung dengan sumber kehidupan dan kedamaian melalui Yesus Kristus, berdasarkan pada kebenaran Alkitab, bahwa kehadiran membawa frekuensi tertentu, cahaya tertentu, yang merespons ciptaan secara positif. Sebaliknya, ketika hubungan itu melemah, ketika iman ragu-ragu, lingkungan menjadi halus, atau mungkin tidak begitu halus, kurang bersemangat, kurang aman, kesedihan kucing menunjuk pada kekeringan spiritual ini. Ini bukan uji coba bintang lebih dari bintang kucing, tetapi wahyu bintang melalui bintang kucing tentang keadaan manusia. Ini menyoroti bagaimana penyelarasan rohani kita dengan Tuhan tidak terbatas pada 4 dinding hati kita. Ini mentransmisikan energi yang dikumpulkan oleh segala sesuatu yang mengelilingi kita. Ini bukan filosofi era baru. Ini adalah prinsip yang dapat diamati, mengisyaratkan tulisan suci, di mana bumi itu sendiri diberkati atau dikutuk sesuai dengan tindakan penghuninya. Penyembuhan kucing ketika iman manusia dipulihkan adalah counter monga, kembalinya kepada Allah, melalui Yesus Kristus membawa restorasi tidak hanya kepada jiwa, tetapi juga ke lingkungan terdekat, yang menunjukkan kekuatan restoratif Allah dalam air terjun keluar. Prinsip ini harus sangat mendorong hubungan kita dengan Tuhan. Sensitivitas mendalam pada kucing ini bukan hanya anekdot yang indah, ini adalah cermin spiritual yang mendalam. Ini mencerminkan kenyataan bahwa keadaan internal kita, hubungan kita dengan Tuhan, tidak ada dalam kekosongan. Ketika kita berbicara tentang altar, kita tidak harus berbicara tentang objek fisik di rumah Anda, meskipun itu bisa menjadi tempat yang didedikasikan untuk doa dan refleksi. Lebih penting lagi, altar berarti tempat itu di dalam hatinya, dalam kehidupan sehari-harinya, di mana Anda secara sadar membuat ruang bagi Tuhan. Disinilah iman Anda berada, di mana Anda terlibat dengan Alkitab, di mana Anda mencari bimbingan dan kekuatan Yesus Kristus. Ketika altar itu menjadi kosong, itu berarti bahwa ruang telah keroboh, waktu untuk Tuhan telah diperas oleh pekerjaan, perhatian, atau hanya gangguan. Dua menjadi dangkal. Ketika membaca Alkitab, kesamaan yang berfokus pada Yesus Kristus berkurang. Ini bukan hanya kerugian pribadi, buat kekosongan makhluk sensitif. Seperti kucing Anda, rasakan, mereka tidak kesal bintang di bintang Anda. Mereka merasa gelisah tentang tidak adanya kehadiran Tuhan yang meyakinkan, protektif, dan penuh kasih yang mengalir melalui Anda ketika altar Anda aktif. Perilaku pencarian Anda adalah respons naluriah terhadap perubahan spiritual ini. Mereka, dengan cara mereka sendiri, mencari cahaya dan kedamaian yang ada sebelumnya. Ini adalah dorongan lembut dan tanpa prasangka penciptaan itu sendiri, yang memanggil Anda lagi ke sumber kehidupan dan kesejahteraan. Itu mengingatkan kita bahwa mempertahankan iman kita, persekutuan kita dengan Yesus Kristus dan dasar kita dalam Alkitab bukan sekadar disiplin pribadi, mereka memiliki efek yang tidak diragukan lagi, menyentuh segala sesuatu di bidang langsung kita, termasuk makhluk berbulu yang berbagi kehidupan kita dan sangat selaras dengan frekuensi spiritual kita. Ketika iman Anda kuat, ketika hubungan Anda dengan Allah bersemangat melalui Yesus Kristus dan dipelihara oleh Alkitab, kehadiran Anda adalah sumber keamanan dan kedamaian. Mengingat sensitif, bahkan hewan peliharaan kita, untuk keadaan spiritual kita. Gelombang apapun
yang tidak terlihat lainnya menciptakan pilihan harian mereka, bahkan mungkin mempengaruhi kesejahteraan mereka yang paling mencintai, memecahkan altar batin Anda, iman Anda kepada Tuhan melalui Alkitab, dan hubungan yang hidup dengan Yesus itu bukan hanya untuk Anda, ini membentuk suasana yang sama di sekitar Anda. Jika ini beresonansi dan ingin mengeksplorasi cara memperdalam kehidupan spiritual Anda dapat mengubah dunia Anda. Pastikan untuk berlangganan dan menekan bel notifikasi itu sehingga video berikutnya tidak hilang di mana kami semakin dalam. Sampai saat itu, berkah dalam perjalanan Anda, Jos.